Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang bersama-sama kita hormati Pak Abraham Samad, selaku pimpinan dari ASA Indonesia, Pak Rifki, Mbak Arwita dari LSM, dan rekan sejawat saya, sahabat saya Pak Sutarno Bintoro. Sungguh berbahagia saya pada hari ini kami bisa hadir di sini dan dihadiri oleh rekan-rekan yang sungguh luar biasa. Walaupun di sini narasumber kata sini, tapi sungguhnya yang di belakang ini semuanya mewakili narasumber ya Pak. Ya, sungguh banyak ya, dan ini menjadi satu hal yang nantinya menjadi penerus dari mendiseminasikan apa yang sebentar lagi kami akan launching. Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya memang sebagai negara demokrasi terbesar, salah satu demokrasi terbesar Indonesia ini, kita sudah melewati beberapa pemilu. Kalau kita hitung, anggaplah pemilu yang demokratis itu setelah reformasi, kita sudah melewati beberapa pemilu. Dan kualitas dari pemilu-pemilu tersebut, ya kalau kita ukur dari idealnya ya mungkin perlu ada selalu perbaikan. Dan ini sudah dilakukan ya dari satu pemilu ke pemilu yang berikutnya ya, dan ya menjadi lebih baik, namun belum dikatakan ideal. Nah, untuk itu dalam pemilu 2024 ini ya kita ketahui bersama, tadi Pak Sam sudah sampaikan juga tahapan yang sudah dilalui dan apa sebetulnya yang perlu menjadi perhatian kita. Perhatian dari masyarakat, perhatian dari calon pemilih gitu ya, terhadap penyelenggaraan termasuk calon-calonnya, baik itu calon presiden, wapres, dan calon legislatif. Dalam kesempatan ini kami ya ASA Indonesia dan Cyber Integritas bekerja sama meluncurkan ya suatu aplikasi yang dapat membantu semua pihak, baik penyelenggara pemilu, stakeholder pemilu, termasuk masyarakat. Namun memang ketika kita ingin meluncurkan aplikasi ini, kami tidak ingin terjebak dalam satu euforia dan juga pemanfaatan yang keliru gitulah. Ya, untuk itu tadi Pak Abraham sudah sampaikan. Semua ini nanti dilakukan melalui tahapan-tahapan untuk menjamin tidak dimanfaatkan tidak sesuai dengan yang seharusnya. Dalam membuat aplikasi cek pemilu ini ada beberapa hal yang kami ingin capai. Yang pertama adalah track record. Bicara track record untuk di era sekarang apalagi itu sudah tidak bisa dihapus gitu. Ya, catatan seseorang itu kalau dulu mungkin bisa hilang ya karena ada pada dirinya kemudian dia menghapus gitu. Tapi kalau sekarang kan di era sosmed ini akan terus hidup gitu ya, sepanjang sosmed itu masih ada. Dan ada di mana-mana, bukan di yang bersangkutan saja, siapapun bisa memegang itu. Nah, untuk itu track record ini menjadi satu hal yang wajib diperhatikan ya oleh setiap orang, khususnya orang-orang yang memang berkeinginan maju gitu sebagai calon pimpinan ya. Nah, cek pemilu ini dapat atau berguna mengetahui track record tersebut. Ya, kalau bicara track record memang agak konotasinya agak ke arah yang kurang baik. Jadi kita tahu ya di dalam menelusuri track record seseorang ini ya, kita sekarang ini kan melihat atau mendapatkannya dari berbagai sumber dengan upaya-upaya mungkin cukup sulit mendapatkan itu. Nanti dengan aplikasi ini sudah ada gitu. Jadi one stop service lah gitulah. Sudah ada dan langsung kita bisa lihat track record seseorang. Kemudian yang kedua adalah pemilu berintegritas. Yaitu harapan kita adalah pemilu yang demokratis, jujur, adil, ya, bebas dari praktik kecurangan. Nah, berangkat dari berintegritas ini
ada dari penyelenggara pemilunya, stakeholdernya, dan juga calon-calon yang nantinya diajukan oleh partai politik peserta pemilu, dan juga oleh kelompok masyarakat gitulah. Nah, ketika diajukan. Nah, ini harapan kita kita dapat masyarakat dapat mengetahui melalui KPU sebagai yang bertanggung jawab nantinya memberikan persetujuan gitu ya. Ketika calon itu disampaikan ke KPU. Nah, KPU juga harus mampu menyaring ini. Kemudian yang berikut adalah reputasi. Nah, reputasi seseorang ini saat ini kita ini kan bangsa, Pak Abraham, kita ini kan bangsa yang gampang lupa ya. Ya, gampang lupa dan reaktif. Jadi kalau ada sesuatu yang menyangkut satu tokoh gitu misalnya heboh, wah itu bisa berapa hari jadi viral ya. Nah, tapi mungkin sebulan 2 bulan lupa gitu. Reaktif dan gampang lupa. Ya sesungguhnya ini kalau sudah sudah masuk ke proses hukum ya bukan memaafkan. Kalau memaafkan ya secara pribadi Pak ya. Iya. Susah ya. Jadi saya pikir inilah kita ingin reputasi ini menjadi sesuatu catatan bagi yang bersangkutan sendiri ya. Ya harapan kita memang reputasi yang baik ya. Tapi ya tidak bisa juga dipungkiri ada juga hal-hal yang kurang baik yang terus kita dapat cari mengenai reputasi tersebut. Dan yang terakhir adalah partisipasi publik ya. Nah, ini dalam setiap proses tahapan-tahapan pemilu ini partisipasi publik diharapkan. Kalau dari tahapan pemilu yang kami lihat ini yang krusial itu dalam kaitan konteks cek pemilu ini adalah mulai 24 April ini 2023. Ya, itu sampai 25 November itu. Jadi pencalonan mengenai anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota, presiden dan wakil presiden serta anggota DPD. Nah, mungkin cek pemilu ini menjadi bermanfaat bagi penyelenggara pemilu di kurun waktu durasi ini. Lanjut. Nah, inilah para inisiator dari cek pemilu. Ya, jadi saya berintegritas bersama ASA Indonesia menginisiasi satu aplikasi yang sudah kita luncurkan hari ini, yang di situ ya ada Pak Bintoro, kemudian saya dan Pak Abraham Samad. Ya, kalau tadi diskusinya memang udah lama, mulai dari bagaimana dari warung kopi, apalah diskusi, terus kemudian kita sejak berkantor di sini bulan apa tuh Pak Abraham ya kita di sini? September ya? 2 tahun ya. September ya. Sejak punya ini di sini, tempat di sini ya kami semakin intensif pembahasannya dan kemudian melahirkan cek pemilu ini. Lanjut. Ya, jadi di dalam cek pemilu ini ada 2 hal yang nanti kami akan lakukan. Yang pertama, cek pemilu untuk mengenali track record dan reputasi capres dan caleg, ya. Dan yang kedua nanti kita juga ingin berpartisipasi dalam melihat profil wakil atau calon pemimpin. Ya, jadi di sini tagline-nya pilih wakilmu, kenali profilnya. Jadi ini nanti tentunya kami kerjasama dengan KPU mengenai profil dari para calon. Nanti partisipasi publik bisa ikut melihat atau mencermati dari profil-profil calon tersebut. Ya, ini 2 hal yang nanti kami akan launching. Ya, mungkin yang lebih kita fokuskan sekarang ini adalah di cek pemilu. Nanti profil wakilku mungkin setelah kita kerjasama dengan KPU Pak Abraham ya. Baik, itu penjelasan sebagai pembukaan. Mungkin sudah ditunggu sekarang bagaimana aplikasi atau sistem ini bekerja. Mungkin ini Pak Bin tahulah mana yang harus ditampilkan, mana yang artinya pertama data ini validitasnya ya keabsahannya seperti apa. Memang kalau kita bicara data di negeri ini berdasarkan regulasi sudah lengkap itu semuanya ya. Maka
ketika pemerintah berkeinginan ada satu data Indonesia, yang sudah ada perpresnya itu, satu data Indonesia. Sampai sekarang nggak berhasil itu. Karena data sektoral itu tetap dipegang oleh masing-masing, tidak ada keinginan, kemauan untuk sharing data. Kalau itu udah nyatu, itu sebetulnya dahsyat itu. Bisa kita manfaatkan sesuai dengan klasifikasi dari data tersebut. Itu persoalan yang sekarang kita hadapi. Nah, cek pemilu ASA Indonesia ini melihat bahwa ini sebenarnya bisa kita lakukan gitu. Jadi data, ini saya jawab mungkin secara acak gitu ya. Jadi datanya ditanya tadi dari mana, data itu ada semua gitu. Ya. Jadi maka kami mencari data-data yang ada yang di sektoral tadi, ya, data publik tentunya, tidak ada data yang belum apa namanya inkrah ya. Nah, data publik yang sudah memang disebarluaskan, namun tercecer atau ada di mana-mana gitu, berserakan di mana-mana. Maka kami punya kemampuan ya dan juga pengalaman untuk bisa menyatukan data itu. Nah, dan data itu kami jadikan satu, ya, kami olah dan kemudian kami tampilkan di dalam aplikasi ini gitu. Nah, jadi kalau ini masih rumor sampai segala macam nggak akan didapatkan. Gitu. Kami tidak mau masuk ke wilayah yang kemudian masuk ke wilayah tadi PDP dan sebagainya. Itu ya. Kemudian mengenai siapa yang tanggung jawab, ya, ini kita berangkatnya awalnya ingin apa yang kita tampilkan ini makin diperkaya dengan partisipasi publik gitu, partisipasi. Jadi terjadi agregasi gitu data. Namun setelah undang-undang PDP ini muncul, jadi kami melihat ada hal-hal yang perlu kami lakukan untuk tidak melanggar undang-undang tersebut. Yang kedua, tetap kita bisa memanfaatkan data ini untuk kepentingan-kepentingan tentunya yang kepentingan publik gitu. Nah, untuk itu maka tadi Pak AS sampaikan ya kita harus kerjasama dan pemanfaatan datanya sesuai dengan apa maksud dari kerjasama tersebut. Jadi kami tidak mau masuk ke publik atau orang per orang secara langsung. Jadi itu, jadi sehingga nantinya pihak-pihak yang memanfaatkan data tersebut dalam perjanjiannya misalnya dipakai untuk kepentingan ABCD gitu. Ketika di luar itu ya bukan tanggung jawab kita. Terus yang kemudian itu menjadi bagian dari pertimbangan organisasi tersebut yang kerjasama dengan kita untuk pengambilan keputusan. Nah, jadi mau dipakai apa silakan, data udah kami berikan. Ya. Kemudian tadi kalau dipakai parpol apa standarnya? Ya kalau memang seluruh parpol peserta pemilu berkeinginan mendapatkan calon-calon yang berkualitas, ini sebetulnya bisa dimanfaatkan. Tapi kalau untuk yang Pak Sam tadi sampaikan, mana yang dikompromikan segala macam, ya percuma gitu kan. Iya, mau apa aja, ya kami nggak untuk itu. Justru kami ingin inilah calon-calonnya, kalau Anda ingin mendapatkan calon berkualitas dan masyarakat ya tentunya memilih yang berkualitas ya kami akan sampaikan. Jadi mungkin itu yang bisa sampaikan sementara ini. Terima kasih.